Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Wayang Mayit. Mereka yang menyaksikan pementasan ini sudah ditandai untuk menjadi tumbal. Cerita ini ditulis oleh Ristori dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan juga jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Wayang Mayit. Bayu mengendus-endus berusaha mencari tahu dari mana asal bau tidak sedap itu. Reza menepuk bahu Bayu kemudian menunjuk ke arah Kunchoro dengan dagunya. Bayu mempertajam penciumannya dan mendekat ke arah Kunchoro. Bau tidak sedap itu semakin kuat dari sela-sela tangan Kunchoro yang digunakan untuk menutup telinganya. Cairan coklat menetes dan mengotori tangannya. Bayu memasang wajah datar menahan rasa jijik. Reza berbisik padanya, "Conge Kunchoro keluar kalau dengar suara melengking begini." "Kok bisa begitu?" "Dia gak pernah bersihin kuping." Kunchoro yang merasa diawasi menoleh ke arah Reza dan Bayu. Melihat reaksi Kunchoro, mereka berdua buru-buru mengalihkan pandangan, berpura-pura tidak memperhatikan apa-apa. Suara lengkingan mengerikan yang memekakkan telinga akhirnya berhenti dan Kunchoro segera melepas tangannya dari telinga. Lalu dengan santai mengusap cairan coklat yang keluar dari kupingnya ke tanah. Bayu dan Reza saling berpandangan dengan ekspresi jijik yang tidak bisa ditutupi. "Opo kowe encer lagi ya? Makanya bersihin kupingmu, kroco. Bau congekmu ngalahin bau jiko gendruwo lo." Kunchoro mendengus menatap Reza sambil meringis. Ia mencoba menerima kenyataan bahwa setiap kali ada suara melengking atau terlalu keras, kupingnya akan mengeluarkan cairan itu. Bayu hanya bisa menggeleng pelan melihat tingkah dua temannya itu. Meski situasi sedang tegang, candaan kecil mereka sedikit mencairkan suasana. Di depan, Mahendra dan Kimpoy tetap tenang meskipun suasana semakin mencekam. Keduanya berusaha tidak terpengaruh oleh kekuatan jahat di sekeliling mereka. Tidak seperti yang lain yang menutupi telinga akibat serangan suara melengking tadi. Mereka terus melantunkan ayat-ayat suci dengan penuh konsentrasi, seolah setiap kata yang keluar dari mulut mereka menciptakan perisai tidak terlihat yang melindungi dari segala ancaman gaib. Sorot mata Mahendra dan Kimpoy memperlihatkan kesiapan total. Mereka tahu apapun yang akan muncul selanjutnya tidak bisa dianggap remeh. "Tetap waspada, jangan lengah sedikit pun kita masuk ke dalam." Kimpoy dan yang lain mengangguk mengikuti langkah Mahendra yang perlahan mendekati rumah Ki Darso. Namun ada sesuatu yang terasa aneh. Mahendra merasakan ada kekuatan gaib dari teriakan melengking tadi. Bukan hanya sekedar ancaman, tapi lebih seperti panggilan. Entah panggilan pada makhluk-makhluk lain atau satu bentuk peringatan. Mereka harus segera bertindak sebelum sesuatu yang lebih bahaya muncul. Saat mereka semakin dekat ke rumah, Bayu memperhatikan bahwa setan-setan yang sebelumnya mengelilingi rumah satu persatu menghilang begitu saja. Ini tidak wajar, pikirnya. "Aneh, kenapa demit-demit pada ngilang dan mengelawan kita yo? Takut sama kamu, Coro. Asmi, kamu pikir aku lebih serem dari mereka toh?" "Diam, jangan ribut." Mahendra mendekati pintu depan rumah, mencoba membukanya dengan hati-hati. Tapi begitu tangannya menyentuh gagang pintu, ia langsung melepaskannya dengan cepat. Ekspresi wajahnya berubah serius. "Ada apa?" "Gagang pintunya panas sekali, seperti ada mantra yang digunakan untuk menghalangi orang masuk."
Semua saling berpandangan heran dengan apa yang baru saja terjadi. Bagaimana bisa pintu yang terlihat biasa memiliki energi panas yang menyengat seperti itu? Kuncoro yang penasaran mendekati pintu dan menyentuh gagangnya dengan hati-hati. Seketika dia menarik tangannya sambil berteriak kecil. Waduh, semelet koyo panci panas ya. Dasar bocah semprol, udah dibilang panas masih dipegang juga. Seperti ada pagar gaib di pintu ini. Mahendra yang tangannya mulai terasa normal kembali memindai sekeliling dinding rumah dengan mata batinnya. Samar-samar dia bisa melihat energi hitam menyelimuti seluruh rumah. Aura gelap itu seperti selubung tidak kasat mata yang melindungi rumah dari siapapun yang berniat masuk. Kita dobrak saja pintunya. Entah apakah itu akan berhasil atau tidak, tapi kita bisa mencobanya. Mereka mundur 2 langkah dari pintu. Mahendra memulai dengan membaca ajian Braja Musti. Sementara Kimpai mengaktifkan kekuatan dari gelang Kolopati untuk memperkuat tinjunya. Mereka berdua siap. Dalam hitungan detik mereka menghantam pintu tersebut. Sebuah ledakan energi terdengar, namun alih-alih menghancurkan pintu, Mahendra dan Kimpai terpental jauh ke belakang. Untungnya Reza dan Kuncoro yang berdiri di belakang mereka dengan sigap menahan tubuh Mahendra dan Kimpai yang terdorong kuat. Bayu yang melihat itu terkejut segera menghampiri mereka. Apa yang terjadi? Kenapa kalian tiba-tiba terpental? Serangan yang kita lancarkan tadi memantul. Ada sesuatu di balik pintu ini, semacam pelindung gaib yang sangat kuat. Ini bukan sembarang pelindung. Mantra yang digunakan di sini sangat kuat. Kita harus menemukan cara lain untuk masuk. Semua orang saling pandang berpikir keras jika pintu depan ini tidak bisa ditembus dengan cara biasa. Mereka harus mencari alternatif. Sementara itu hawa di sekitar mereka semakin menekan, membuat suasana semakin mencekam. Jadi kita harus bagaimana sekarang? Bayu merasa semakin tertekan oleh situasi yang terlihat semakin rumit. Tenang, kita akan menemukan caranya. Mahendra berdiri memandang ke sekeliling rumah Ki Darso dengan penuh kewaspadaan. Hawa mistis yang menyelimuti tempat itu semakin terasa menekan. Sambil memindai suasana sekitar dengan mata batinnya, ia tiba-tiba melihat sosok anak kecil perempuan di samping rumah. Menatap mereka dengan pandangan tajam, anak itu tampak aneh. Tidak ada yang lain yang memperhatikannya, hanya Mahendra. Lebih aneh lagi, anak itu mengangguk pelan ke arah Mahendra seolah memberi isyarat untuk mengikuti. Mahendra menatapnya dengan keheranan. Anak itu kemudian berlari kecil menuju bagian belakang rumah. Mahendra, kenapa, ada apa? Kimpai melihat Mahendra yang tampak tersentak oleh sesuatu. Anak kecil. Dia mengisyaratkan kita untuk mengikuti. Anak kecil? Di mana? Bayu bingung memandang ke arah yang sama namun tidak melihat apapun. Reza dan Kuncoro juga mencoba melihat tapi tidak menemukan sosok apapun. Kita ikuti dia. Tanpa menunggu jawaban dari yang lain, dia langsung melangkah ke belakang rumah mengikuti anak perempuan yang hanya dia yang bisa melihat. Meski bingung, yang lain segera mengikuti Mahendra. Anak kecil itu berlari lebih dulu seolah menuntun mereka melewati sisi rumah Ki Darso. Di tengah perjalanan, Kuncoro tiba-tiba berhenti melangkah, terkejut karena sesuatu hampir mengenai kepalanya. Ia mendongak ke atas dan melihat seekor kelelawar yang terbang dari pohon mangga di atasnya. Oh, codot sialan, untung gak kena kepalaku. Kuncoro kesal, kelelawar itu seolah memiliki dendam pribadi dengannya. Ia ingin membalasnya, namun kelelawar itu sudah terbang menjauh lebih dulu. Kuncoro hanya bisa mendengus kesal. Bayu yang berada di depannya segera menyadari Kuncoro tertinggal dan berbalik menegurnya. Hei Coro, ayo jalan, ngapain kamu berhenti di situ? Kuncoro mengangguk, namun sebelum melangkah kembali, matanya tertuju pada sebuah mangga yang jatuh ke tanah, hampir mengenai kepalanya tadi. Lumayan tombong ngantuk. Kuncoro memungut mangga itu, menyelipkannya pada saku celananya dengan senyum kecil di wajahnya. Ia kembali bergabung dengan yang lain. Langkah mereka berhenti di sebuah pintu belakang rumah, pintu kecil yang nyaris tersembunyi di balik tanaman liar yang tumbuh lebat. Anak perempuan itu berhenti di depan pintu menatap Mahendra sekali lagi.
lalu menunjuk ke pintu tersebut. Tanpa berkata apa-apa, sosoknya perlahan menghilang dalam kabut tipis. Mahendra berdiri diam beberapa saat mencerna apa yang baru saja terjadi. Kimpoi, Reza, Kunchoro, dan Bayu semuanya melihat Mahendra menunggu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Apa yang sebenarnya kau lihat? Kimpoi penasaran, matanya masih tertuju pada pintu yang seolah menyimpan rahasia besar. Anak itu menunjukkan pintu ini. Jadi dia menyuruh kita masuk dari sini? Sepertinya begitu. Lalu anak kecil tadi siapa? Kenapa dia membantu kita? Entahlah. Tapi aku tidak merasakan ada hal ganjil darinya. Energinya terasa damai, sepertinya dia ingin kita melanjutkan perjalanan ini. Semua terdiam sejenak memikirkan jawaban Mahendra. Suasana kembali tegang. Namun kali ini ada sedikit kepercayaan diri di antara mereka. Beberapa detik Mahendra mengamati pintu itu dengan mata batinnya. Bola matanya seketika melebar, seperti menyadari mengapa anak itu menuntunnya ke pintu ini. Tolong mundur sedikit. Mahendra menyuruh semuanya untuk mundur beberapa langkah. Ia mulai mempersiapkan diri dengan tangan kanan yang masih terikat tasbih. Mahendra melilitkannya erat-erat pada cincinnya, lalu mulai merapal ajian Braja Musti. Perlahan aura putih mulai mengelilingi tangannya dan energi itu semakin kuat hingga terlihat cahaya yang terang bersinar dari tangannya. Suara doa yang Mahendra lantunkan bergaung, memberi kesan kekuatan besar yang siap dilepaskan. Mahendra mengepalkan tinjunya yang mulai diselimuti oleh energi batin, dan dengan satu gerakan ia menghantam pintu itu. Suara ledakan keras terdengar, diikuti oleh serpihan kayu yang berterbangan. Pintu itu langsung hancur, menyisakan pintu masuk yang terbuka. Itu luar biasa. Pintunya hancur. Bayu masih terkejut melihat pintu itu hancur dalam satu pukulan. Bagaimana kau bisa tahu pintu itu dapat dihancurkan? Energi yang ada di sini jauh lebih lemah dibandingkan di pintu depan. Dan setelah aku melihat dengan mata batin, aku yakin ini adalah titik lemahnya. Pantas saja pintu itu dapat dihancurkan dengan mudah. Ayo kita masuk. Mahendra dan yang lainnya melangkah masuk ke dalam rumah Ki Darso dengan hati-hati. Rumah itu begitu mencekam, atmosfernya terasa tebal dengan hawa gelap yang menekan. Setiap sudut ruangan diselimuti kegelapan dan cahaya remang-remang dari lilin yang berkelap-kelip. Bau dupa menyebar di setiap ruangan, menciptakan suasana yang semakin menyeramkan. Kimpoi dan Mahendra berjalan di depan, sementara Reza, Kunchoro, dan Bayu mengikuti di belakang dengan kewaspadaan penuh. Rumah itu cukup luas, dengan dinding kayu tua yang sudah mulai lapuk. Lukisan-lukisan wayang menghiasi dindingnya, menambah nuansa misteri. Di beberapa sudut terlihat barang-barang ritual seperti kain hitam, dupa yang masih menyala, dan patung-patung kecil yang tidak bisa dikenali. Cahaya lilin yang menari di udara seakan menambah kesan bahwa tempat ini adalah pusat dari sesuatu yang sangat kelam. Mahendra dan Kimpoi berhenti sejenak saling menatap. Mereka bisa merasakan sesuatu. Sebuah energi gelap di sekitar mereka. Dengan langkah pelan mereka terus menyusuri setiap ruangan, mencoba menemukan apa yang mereka cari. Omah koyo mantu, akeh sawange bau dupa berdebu lagi. Mungkin memang sengaja dia seperti itu, Coro. Mereka terus melangkah sampai akhirnya tiba di sebuah ruangan yang lebih luas. Ruangan itu dipenuhi lilin yang menyala di setiap sudut seperti tempat ritual. Di ujung ruangan seorang pria berambut putih mengenakan baju hitam dan belangkon tampak duduk membelakangi mereka. Tangannya mengelus wayang hitam dengan lembut seolah itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Suaranya bergetar pelan namun jelas seperti berbicara pada wayang itu, seolah wayang itu adalah anaknya. Anakku, tenanglah. Semua akan selesai sebentar lagi. Itu Ki Darso. Apa yang sedang dia lakukan? Mahendra, Kimpoi, dan yang lainnya menatap adegan itu dengan penuh kewaspadaan. Di hadapan Ki Darso ada sebuah peti mati besar tertutup rapat. Di sisi lain ruangan terdapat sebuah pintu yang tidak memiliki daun pintu, hanya sebuah lubang gelap. Mahendra bisa merasakan energi gelap yang sangat kuat mengalir dari ruangan tanpa pintu itu. Ruangan itu,
Kim Boy menoleh, tubuhnya seketika tegang merasakan apa yang Mahendra rasakan saat melihat ke ruangan yang penuh kegelapan itu. Sepertinya di sana pusatnya. Kim Boy, aku akan masuk ke ruangan itu. Ia menunjuk ke arah ruangannya dipenuhi energi hitam. Kim Boy yang juga merasakan tekanan besar dari ruangan itu terlihat sedikit ragu. Sendirian? Kau yakin bisa mengatasinya sendiri? Insya Allah aku akan baik-baik saja. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kalian urus Ki Darso dan wayangnya. Kim Boy masih meragukan keputusannya, namun Mahendra menepuk bahunya. Ini bagian yang harus kita selesaikan. Kau urus Ki Darso, aku urus yang di dalam sana. Aku ikut, Dra. Tidak, kalian di sini saja. Aku khawatir ada mantra jebakan di sana. Sebelum Reza sempat membalas, tiba-tiba Ki Darso berhenti mengelus wayang hitamnya. Gerakannya berhenti total dan dia mulai menoleh perlahan ke arah mereka. Matanya hitam seluruhnya tanpa ada warna putih sedikit pun. Tatapannya dingin dan tajam, penuh kebencian. Kalian berani mengganggu rencana yang sudah kususun sekian lama. Ki Darso, tetap berhati-hati. Aku akan mengurus yang di sana. Mahendra segera bergerak, berlari menuju ruang gelap di sisi lain. Namun Ki Darso dengan cepat mengibaskan wayang hitam yang dipegangnya. Kau pikir aku akan membiarkanmu ke sana? Dari wayang itu, gumpalan asap hitam melesat ke arah Mahendra seperti tangan bayangan yang ingin meraih dan menghentikannya. Mahendra, awas! Dengan gerakan cepat, Kim Boy meninju udara menggunakan kekuatan gelang kolopati miliknya. Tinjunya menghantam gumpalan asap hitam itu dengan keras. Asap hitam tersebut terpecah dan lenyap seketika sebelum mencapai Mahendra. Aku juga tidak akan membiarkanmu menyerang Ki Darso. Mahendra tidak berhenti, terus melesat menuju ruangan gelap yang dipenuhi energi hitam. Sementara itu, Kim Boy, Reza, Kunchoro, dan Bayu bersiap untuk menghadapi Ki Darso. Tangan Kim Boy masih mengepal erat, bersiap melawan apapun yang akan terjadi selanjutnya. Kalian pikir bisa menghentikan aku? Ia mengibaskan wayang hitamnya lagi. Kali ini lebih kuat. Energi gelap mulai memenuhi ruangan seolah siap menghancurkan mereka semua. Kim Boy dan yang lainnya menatap Ki Darso dengan cemas. Ada yang berbeda dari pria tua itu. Bukan lagi seperti dalang biasa yang memegang wayang sebagai bagian dari seni pertunjukan. Kini Ki Darso tampak seperti seseorang yang sedang berada dalam kendali kekuatan lain. Sesuatu yang jauh lebih kelam. Tatapan mata hitamnya pekat, penuh dengan kekosongan. Bibirnya bergerak-gerak pelan, menggumamkan sesuatu dalam bahasa Jawa, sebuah tembang yang terdengar seperti mantra pemanggil. Apa yang sedang dilakukan Ki Darso? Ki Darso mulai memainkan wayangnya, tapi tidak seperti sebelumnya. Gerakannya lambat dan setiap ayunan wayang di tangannya menebarkan aura kegelapan di sekitarnya. Menjauh, cepat! Kim Boy mundur beberapa langkah. Reza, Kunchoro, dan Bayu dengan cepat mematuhi meski kebingungan dan ketakutan mulai merasuki pikiran mereka. Mereka dapat merasakan sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Ki Darso sedang memanggil sesuatu. Tembang yang ia lantunkan adalah mantra pemanggil. Setan apa lagi yang dirinya panggil? Entahlah, firasatku tidak enak. Perlahan dari wayang hitam yang dimainkan oleh Ki Darso, asap hitam mulai keluar menggumpal membentuk sosok anak kecil dengan rupa yang menyeramkan. Sosok itu tampak seperti anak kecil perempuan tapi dengan wajah yang sangat mengerikan. Kulitnya pucat seperti mayat, matanya kosong tanpa cahaya dan senyumannya lebar menampilkan gigi-gigi yang runcing dan tajam, seperti siap merobek daging. Kim Boy terbelalak melihat sosok itu. Meski ini pertama kalinya ia melihatnya secara langsung, tapi ia mengenali ciri-ciri makhluk tersebut. Matiana. Bayu, Reza, dan Kunchoro bergidik ngeri melihat wujud anak kecil itu. Sosok yang tidak pernah mereka bayangkan bisa muncul di depan mata. Apa itu? Makhluk apa dia? Matiana. Matiana setan apa? Aku baru dengar loh. Itu adalah anak kecil yang mati dalam keadaan tidak wajar. Mati anak sering digunakan dalam ilmu hitam untuk melakukan kejahatan. Dia bukan setan anak kecil biasa. Reza dan Kunchoro mulai cemas. Kata-kata Kim Boy menimbulkan rasa takut yang menjalar. Mereka sadar bahwa situasinya jauh lebih serius dari yang mereka duga.
Bayu yang selama ini belum terlalu mengerti dunia gaib menatap sosok itu dengan kengerian yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Ki Darso yang kini tampak semakin terpisah dari kenyataan berjongkok di hadapan sosok anak kecil itu. Ia mengelus rambut panjang anak itu dengan lembut seperti seorang ayah yang berbicara pada anaknya. Anakku Sekar, kamu terlihat cantik sekali, Dok. Bayu terkejut mendengar nama yang disebutkan Ki Darso. Hatinya berdetak cepat saat ingatan tentang sosok anak kecil yang ia dengar dari beberapa orang muncul saat pementasan berlangsung. Apa mungkin dia Sekar anak Ki Darso? Tidak Bayu, dia bukan Sekar. Itu bukan arwah anak Ki Darso. Matiana ini digunakan untuk membutakan Ki Darso agar ia berpikir bahwa ini adalah anaknya. Setan itu hanyalah alat yang digunakan untuk menjerat Ki Darso. Bayu menelan ludah dengan mata penuh kebingungan, tetapi hatinya mulai mempercayai apa yang dikatakan Kim Boy. Ia merasakan bahwa apapun yang ada di hadapan mereka bukanlah sesuatu yang berasal dari kebenaran. Anakku, mereka datang untuk menghentikan kita. Bantu Romo untuk habisi mereka. Anak itu hanya mengangguk patuh. Perlahan kepala anak itu mulai berputar 360 derajat, menatap langsung ke arah Kim Boy dan yang lainnya dengan mata kosong dan senyum lebar yang mengerikan. Ladalah, dasi mubeng. Bayu dan yang lainnya terdiam sejenak, ngeri menyaksikan kepala Matiana itu berputar namun dengan tidak mengubah arah tubuhnya. Sosok anak kecil itu perlahan-lahan mengambil posisi kayang. Tubuhnya melengkung ke belakang dengan gerakan yang tidak manusiawi. Dari mulutnya keluar suara erangan rendah yang sangat mengerikan. Menampakkan giginya yang runcing dan penuh darah kering, Ki Darso memberikan isyarat pada makhluk itu dengan tatapan dingin. Makan mereka. Ambil jiwa mereka, kau boleh menikmati mereka semua. Mati anak itu langsung mengambil ancang-ancang siap untuk menyerang. Kim Boy menatap sosok itu dengan tegang, tapi ia berusaha tetap tenang. Tangannya mengepal erat siap untuk mengambil tindakan. Ke belakangku, setan itu akan menyerang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalian urus Ki Darso, rebut wayang hitam itu. Aku akan menahan setan itu. Reza dan Kuncoro saling berpandangan. Keduanya tahu bahwa pertarungan kali ini tidak akan mudah. Sementara itu Ki Darso hanya berdiri di belakang Matianak, memainkan wayangnya lagi, seolah sedang mengendalikan boneka hidup. Matianak mulai bergerak, merayap maju dengan tubuh yang melengkung aneh. Suara erangannya semakin keras. Semua mata tertuju kepadanya, mengikuti setiap gerakannya dengan waspada. Setiap detik terasa lambat, seolah waktu menahan nafas. Tiba-tiba Matianak melompat dengan kecepatan yang mengerikan. Mulutnya menganga lebar, giginya siap merobek apapun yang ada di depannya. Kim Boy dengan refleks cepat segera menghantam wajah Matianak dengan tinju penuh tenaga. Suara tulang yang patah terdengar keras ketika pukulannya menghantam kepala makhluk itu, membuat Matianak terpelanting jauh ke belakang. Namun meskipun rahangnya bergeser akibat serangan itu, Matianak tidak berhenti dan dengan cepat rahangnya kembali ke posisi semula, tidak terpengaruh oleh luka yang baru saja dideritanya. Kali ini makhluk itu bergerak lebih liar, mengerang lebih keras dan jelas semakin berbahaya. Rebut wayang hitam itu dari Ki Darso. Aku akan menahan setan ini. Kim Boy fokus pada Matianak yang merangkak di dinding seperti laba-laba raksasa. Matanya yang kosong mengamati setiap gerakan Kim Boy seolah memindai mangsanya. Kim Boy tetap waspada, tangannya mengepal bersiap untuk pertarungan yang tidak terelakkan. Sementara itu Reza, Kuncoro dan Bayu segera bergerak menuju Ki Darso yang berdiri tegak dengan tatapan penuh kebencian. Wayang hitamnya tergenggam erat di tangan. Suara Ki Darso terdengar dingin dan meremehkan. Kalian pikir kalian cukup kuat untuk menghadapi aku? Batu-batu dan garam. Itu tidak akan cukup menghentikanku. Reza mengeluarkan beberapa batu kerikil dari saku celananya, batu-batu yang sudah ia siapkan sejak pementasan di balai desa. Di sebelahnya Kuncoro melakukan hal yang sama, sementara Bayu menggenggam erat garam doa yang tersisa, menggabungkannya dengan garam milik Adi. Reza tersenyum tipis mencoba menjaga ketenangan. Benda kecil ini bisa buat kamu kepanasan, Ki.
Kuncoro yang tidak mau ketinggalan menimpali dengan nada jahil. Iya Ki, waktu iki bukan sembarang waktu loh. Kepalamu bisa lonjong kalau kena. Coba saja, batu kecil itu tidak akan menyentuhku. Reza dan Kuncoro mulai membaca mantra ajian Waturoso, kekuatan andalan mereka. Suara mantra terdengar menggema menambah ketegangan di sekitar mereka. Begitu selesai, keduanya melemparkan batu-batu itu ke arah Ki Darso dengan kecepatan tinggi. Batu-batu itu meledak begitu mengenai wayang-wayang yang digunakan Ki Darso untuk menangkis. Ledakan kecil itu terdengar keras membuat debu berterbangan, namun Ki Darso hanya mundur sedikit. Wajahnya penuh kebencian tapi tanpa luka sedikit pun. Hanya ini yang bisa kalian lakukan. Batu kecil ini tidak cukup untuk melukaiku. Reza dan Kuncoro tertegun. Meski batu-batu itu meledak, tidak ada dampak berarti pada Ki Darso. Bahkan wayang hitam di tangannya tetap utuh. Oke, mempanjang. Kita harus pakai jurus baru Coro. Serangan biasa tidak bakal cukup buat dia. Reza menggenggam erat batu terakhir di tangannya. Bayu yang menyaksikan dari belakang bingung dengan apa yang akan mereka lakukan. Jurus baru? Apa maksudnya? Kuncoro tersenyum lebar lalu tanpa berkata-kata mengeluarkan kantong kresek dari saku celananya. Dengan santai ia mulai mengumpulkan batu-batu miliknya dan milik Reza ke dalam kantong itu. Bayu semakin bingung melihat aksi Kuncoro. Kalian mau ngapain dengan kantong kresek dan batu-batu itu? Kuncoro melipat ujung kantong kresek dan bersiap. Kuncoro lalu membungkuk menaruh lututnya di tanah dan menggulung kantong kresek dengan rapi sebelum mengangkatnya tinggi-tinggi ke arah Reza. Reza yang berdiri di sampingnya mulai membaca mantra ajian Waturoso, kali ini ditambah dengan amalan penguat raga untuk meningkatkan kekuatan serang mereka. Ajian Watu Brandet! Teriak Reza dengan penuh semangat. Dengan cepat Reza merogoh kantong kresek yang dipegang Kuncoro dan mulai melemparkan batu-batu itu satu persatu ke arah Ki Darso. Batu-batu meluncur cepat seperti peluru menghujani Ki Darso dari segala arah. Ledakan-ledakan kecil terjadi ketika batu-batu itu mengenai wayang hitam yang digunakan oleh Ki Darso untuk menangkis. Namun kali ini intensitasnya terlalu besar. Beberapa batu berhasil lolos dari pertahanan wayang dan meledak di sekitar tubuh Ki Darso. Ki Darso yang sebelumnya meremehkan kini mulai tertegun. Apa ini? Batu-batu ini semakin kuat. Beberapa ledakan kecil mengenai belangkon kepala Ki Darso membuatnya melempar jauh ke belakang. Belangkonku! Melihat belangkon Ki Darso terbang, Reza dan Kuncoro tertawa terbahak-bahak. Belangkonmu terbang, Ki. Bayu yang awalnya tegang kini mulai tidak bisa menahan senyum melihat aksi konyol mereka berdua. Teknik yang mereka gunakan tampak aneh tapi efektif. Batu-batu terus menghujani Ki Darso dan kini serangan mereka mulai membuat baju Ki Darso berlubang di beberapa tempat. Ledakan demi ledakan membuat Ki Darso frustasi. Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi. Kalian pikir batu-batu ini cukup untuk menghentikanku? Meskipun serangan mereka mulai berdampak, Ki Darso masih terlihat kuat. Sosoknya berdiri tegak. Meski beberapa bagian tubuhnya sudah terkena serangan, ia mulai memainkan wayang hitamnya lagi, menggerakkannya dengan gerakan cepat. Sementara itu, di belakang mereka, Kimpoi terus menghadapi Mati Anak yang mulai bergerak liar. Setan itu melompat dari satu dinding ke dinding lainnya ketika akhirnya ia menyerang. Kimpoi berhasil menghindari serangan dan dengan cepat menghantam tinjunya ke wajah Mati Anak. Sebuah suara tulang yang patah terdengar ketika tinju Kimpoi mengenai wajah Mati Anak, membuatnya terlempar jauh ke belakang. Setan ini keras kepala. Kimpoi mulai merasakan kelelahan tapi tetap fokus. Reza dan Kuncoro terus menghujani Ki Darso dengan batu-batu, berharap serangan mereka cukup untuk menghentikan kekuatan yang ada di hadapan mereka. Ki Darso semakin murka. Wajahnya yang sebelumnya menyiratkan keangkuhan kini penuh dengan amarah yang membara. Dia mengayunkan wayang hitamnya sekali lagi dan kali ini sembari melafalkan mantra. Asepalimun seger nyirep rasa. Tumatakno lahir saka wanci peteng turu kabeh sing nyawang. Dari ujung wayang yang dipegang Ki Darso, asap tipis mulai menyebar ke seluruh ruangan.
Seperti kabut yang menyelimuti mereka semua, asap itu perlahan mengalir merasuki tubuh-tubuh yang berada di sekitarnya. Aneh, tanganku tiba-tiba lemas. Reza yang masih melemparkan batu dengan penuh tenaga tiba-tiba merasakan tubuhnya melemah. Batu terakhir yang ia lempar bahkan tidak mencapai setengah jarak dari Ki Darso, terjatuh ke lantai tanpa suara. Iya sih, dasku juga tiba-tiba mumet deh. Kuncoro pun merasakan hal yang sama. Rasa pusing mendadak menyerangnya membuat pandangannya kabur. Ia menggoyang-goyangkan kepalanya mencoba mengusir kantuk yang tiba-tiba muncul. Tapi usahanya sia-sia, kelopak matanya terasa sangat berat. Begitu juga dengan tubuhnya yang mulai membungkuk lemah. Ada apa ini? Kenapa aku mengantuk sekali? Bayu juga mengalami hal serupa meski coba tetap waspada dengan garam doa yang ia pegang. Tangannya mulai bergetar dan matanya semakin sulit untuk terbuka. Kimbo yang menyadari kondisi yang lainnya menjadi khawatir. Hanya dirinya yang tidak terpengaruh oleh ilmu sirap Ki Darso. Sial, kalau begini aku tidak bisa membantu mereka. Matianak terus menyerangnya tanpa henti. Serangannya kali ini lebih liar. Dengan cakaran dan semburan cairan hitam yang menyasar ke segala arah, Kimboy berusaha menghindari setiap serangan. Tapi semakin khawatir dengan kondisi Reza, Kuncoro dan Bayu yang mulai tumbang. Ki Darso mulai tertawa puas melihat keadaan itu. Langkahnya mantap. Ilmu sirap ini sangat ampuh, bukan? Ini adalah sirap Palimon. Ilmu yang memaksa siapapun yang mendengar dan menghirup asapnya untuk tertidur lelap. Kalian terlalu lemah untuk melawan sihir sekuat ini. Reza, Kuncoro dan Bayu semakin terkulai. Kepala mereka terangguk-angguk, hampir kehilangan kesadaran. Tubuh mereka kian bungkuk lemah, kelopak mata mereka tertutup perlahan. Tak sanggup melawan serangan sirap dari Ki Darso. Melihat itu, Ki Darso merasa bahwa pertarungan sudah selesai untuk mereka. Ini adalah akhir dari kalian. Sekarang hanya tinggal dirimu. Ia mulai berpaling, berjalan mendekati Kimbo yang masih bertarung sengit dengan Matianak. Kimbo yang kewalahan dengan serangan Matianak semakin panik. Dia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan Ki Darso sebelum dia ikut campur. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ini akan menjadi merepotkan. Ada apa? Apa kau sekarang mulai takut karena seorang diri? Pantang bagiku untuk takut dari manusia tersesat sepertimu. Kau cukup hebat bisa bertahan dari ilmu sirap milikku. Tapi kali ini kau tidak akan bisa bertahan menghadapiku dan Sekar. Matianak meloncat ke arah Kimboy. Cakarnya yang runcing menerjang ke arah perutnya. Namun Kimboy dengan sigap menangkap tangan Matianak. Lalu sekuat tenaga melempar setan itu ke arah dinding hingga menciptakan retakan. Matianak kembali bangkit, merayap di dinding seolah tidak berdampak apapun. Kimboy mulai menyadari cara mengalahkan Matianak bukan mengalahkannya secara langsung, tapi menghancurkan wadah tempatnya bersemayam. Aku harus hancurkan wayang itu. Kimboy segera berlari ke arah Ki Darso yang masih menggenggam erat wayang mayit. Namun Ki Darso seolah sudah menyadari kalau Kimboy tidak akan bisa menyentuhnya, hanya tersenyum tipis. Tepat berada beberapa meter di depan Ki Darso, tiba-tiba Matianak melompat lagi dari dinding ke arah Kimboy, bersiap untuk melancarkan serangan dengan cakarnya. Kimboy yang menyadari hal itu seketika berhenti melangkah, lalu memundurkan tubuhnya ke belakang untuk menghindari serangan Matianak. Kena kau. Melihat Kimboy yang sedang dalam kondisi menghindari serangan Matianak, Ki Darso tidak tinggal diam. Dirinya bersiap mengayunkan wayangnya ke arah Kimboy. Sial, aku tidak bisa menghindar lagi. Kimboy mati langkah, tidak bisa menghindar lagi, namun keberuntungan masih berpihak kepadanya. Belum sempat serangan itu benar-benar dilancarkan, tiba-tiba sebuah batu melayang cepat dan mengenai kepala Ki Darso, menciptakan ledakan kecil. Ki Darso terdorong ke belakang hingga kepalanya terbentur keras ke dinding. Ia tersentak menggoyangkan kepalanya yang berdenyut sakit. Apa ini? Siapa yang menyerangku? Kimboy spontan menoleh ke arah batu itu berasal. Senyuman merekah di wajahnya. Tidak mungkin, kenapa kalian masih bisa tersadar?
Kidarso terkejut melihat Reza dan Kunchoro yang kembali berdiri. Seharusnya mereka sudah tertidur di bawah pengaruh ilmu sirapnya. Dengan tatapan bingung, Kidarso mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Apa yang mereka lakukan? Reza dan Kunchoro terlihat asik mengunyah sesuatu dengan wajah yang mengkerut. Tanda rasa kecut yang kuat di mulut mereka. Di tangan Kunchoro tergenggam sebuah mangga muda yang ia gigit sedikit demi sedikit, sementara Reza yang berdiri di sebelahnya bergantian menggigit mangga yang sama. Mangga muda. Kidarso berteriak marah, tidak percaya dengan apa yang ia saksikan. Kunchoro menggigit mangga itu dengan puas meskipun wajahnya mengkerut menahan rasa kecut. Ia menatap Kidarso dengan wajah polos seolah apa yang mereka lakukan adalah hal biasa. Iki jenenge ajian pelem sakti iki. Ilmu sirapmu gak akan ada pengaruh selama kami makan ini. Kidarso tampak tercengang, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Dua orang yang ia anggap bodoh dan ceroboh ternyata cukup cerdik untuk menemukan cara mengatasi sirapnya. Coro, kamu dapat mangga ini dari mana? Tadi di belakang rumah Codot jatuhin mangga ini ke kepalaku ya. Codot? Anak bogi gandrung? Yombo, mungkin Codot itu masih menyimpan dendam. Tapi yowes lah, yang penting mangga ini berguna. Mangga muda yang mereka makan memang tidak direncanakan, tapi rasa kecut yang begitu tajam ternyata membantu mereka terjaga dari pengaruh ilmu sirap Kidarso, membuat kantuk yang mendominasi tubuh mereka menghilang sedikit demi sedikit. Kidarso menatap mereka dengan kebingungan yang mulai berubah menjadi amarah. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa sirapku dipatahkan hanya dengan mangga muda? Kunchoro dan Reza saling bertukar pandang sambil tersenyum lebar. Mereka bangga dengan solusi sederhana mereka meskipun tampaknya sepele. Mangga muda itu ternyata menjadi penyelamat mereka di tengah pertarungan melawan sihir yang kuat. Kunchoro kemudian mendekati Bayu yang sudah tergeletak lemah di lantai hampir tertidur. Bayu masih mencoba bertahan agar tidak terjatuh. Coba ini Bayu, gigit sedikit mangga ini biar kamu udah ngantuk. Kunchoro menyodorkan mangga muda ke arah Bayu. Bayu menatap mangga itu dengan ragu, tapi akhirnya ia mengambilnya dan menggigitnya. Saat rasa kecut yang tajam menyebar di mulutnya, mata Bayu langsung terbuka lebar. Wah, kecut banget. Tapi kok langsung melek yo? Reza dan Kunchoro tersenyum, puas melihat Bayu kembali terjaga. Mereka tahu bahwa meskipun situasinya serius, setidaknya mereka masih bisa berpikir jernih. Sementara itu, Kimpo yang sedang bertarung sengit melawan Matiana sempat melihat situasi di belakangnya dan merasa sedikit lega. Akhirnya mereka bisa kembali. Ia segera kembali fokus menghadapi serangan brutal Matiana yang semakin liar. Pertarungan belum selesai meskipun mangga muda telah membantu Reza, Kunchoro dan Bayu tetap terjaga. Mereka tahu bahwa mereka harus bertindak cepat untuk menghentikan Kidarso dan merebut wayang hitam sebelum semuanya semakin memburuk. Sekarang bagaimana kita merebut wayang itu? Bayu cemas, matanya masih fokus pada Kidarso. Reza berpikir sejenak, menatap tajam ke arah Kidarso yang menggenggam wayang hitam itu dengan erat. Mangga ini tidak akan bertahan lama. Reza melihat mangga yang dipegang Kunchoro yang kini tinggal separuh. Kita harus cepat sebelum sirapnya mulai lagi. Suasana menjadi hening sejenak ketika mereka berpikir keras tentang cara merebut wayang itu. Kunchoro tiba-tiba mendekatkan diri ke Bayu dan Reza dengan wajah serius seperti sedang merencanakan sesuatu yang penting. Reza dan Bayu seketika mencondongkan tubuh ke arah Kunchoro, mendekatkan telinga seolah-olah mendengar strategi rahasia. Namun raut wajah Kunchoro tetap serius saat ia menoleh ke arah Bayu. Bayu, garammu masih banyak. Kunchoro menatap kantong garam yang dipegang Bayu. Bayu membuka kantong kecil berisi garam doa yang sudah hampir habis. Tinggal sedikit, mungkin cukup buat 4 atau 5 lembaran lagi. Kunchoro mengangguk, lalu tanpa peringatan menggigit mangga muda yang ia pegang, mengeluarkannya kembali dari mulut dan menyodorkannya ke arah Bayu. Taburi sedikit garam di sini.
Bayu bingung dengan apa yang dimaksud Kuncoro, tetapi ia mengikuti perintah itu. Ia menaburkan sedikit garam ke potongan mangga yang sudah digigit Kuncoro. Setelah itu, Reza dan Bayu menunggu dengan rasa ingin tahu apa yang akan dilakukan Kuncoro. Dengan penuh percaya diri, Kuncoro memasukkan kembali mangga yang telah ditaburi garam ke mulutnya. Reza tiba-tiba memasang wajah datar dengan satu gerakan cepat, menarik rambut gondrong Kuncoro. Kutu kupret, jangan bilang kamu minta garam cuma buat cocolan mangga. Hihihi, ben sedep tos ya. Kuncoro santai sambil tersenyum puas, seolah situasi ini hanyalah lelucon bagi mereka. Bayu yang melihat ini semua tertegun dalam situasi yang begitu tegang, di mana nyawa mereka dipertaruhkan. Dua orang di depannya ini masih bisa bercanda soal mangga dan garam. Kalian ini sebenarnya manusia atau bukan? Bayu tidak habis pikir, namun sebelum ada yang sempat menjawab, tiba-tiba dari arah Ki Darso, gumpalan asap hitam melesat cepat ke arah mereka. Mati gue kabeh. Gelombang energi hitam itu langsung meledak di dekat mereka, menciptakan ledakan yang cukup besar. Reza, Kuncoro, dan Bayu tidak sempat menghindar. Mereka terpental keras hingga membentur dinding. Suara benturannya terdengar nyaring dan dinding yang mereka tabrak retak cukup dalam. Bayu! Cairan merah mengalir dari ujung bibir Bayu. Rasa sakit di punggung dan dadanya membuat nafasnya menjadi sesak. Di sisi lain, Reza dan Kuncoro juga merasakan sakit yang sama, namun seolah sudah terbiasa. Tidak ada darah apapun yang keluar dari tubuh mereka, hanya sesak nafas dan punggung yang terasa pegal. Aduh, boyokku pegel. Reza dan Kuncoro bangkit meski punggung mereka terasa sakit akibat benturan keras yang baru saja terjadi. Wajah mereka menyeringai menahan nyeri, tetapi tekad mereka belum pudar. Bayu juga berusaha bangkit mengusap darah yang mengalir dari ujung bibirnya. Meski rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, ia tetap berdiri tegak menatap Ki Darso yang masih menggenggam wayang hitam. Ki Darso memandang mereka dengan sorot mata penuh kebencian. Dia tidak menyangka bahwa Reza, Kuncoro, dan Bayu masih mampu bertahan meski sudah menerima serangan hebat darinya. Kalian masih bisa berdiri, benar-benar keras kepala. Reza dengan cepat meraih batu yang berada di dekatnya sambil berteriak kepada Kuncoro. Coro, serang dari arah lain. Kita serang dia dari dua arah. Kuncoro melihat sekeliling kebingungan karena tidak ada batu atau benda padat yang bisa dilempar. Namun saat melirik ke bawah kakinya, sebuah ide aneh terlintas di pikirannya. Reza melemparkan dua batu sekaligus ke arah Ki Darso. Batu-batu itu meledak di udara, menciptakan ledakan yang menutupi pandangan Ki Darso sejenak. Asap ledakan memenuhi ruangan, membuat Ki Darso kehilangan pandangan sesaat. Namun sebelum Ki Darso bisa bertindak dari arah yang berlawanan, sebuah sandal jepit yang sebenarnya sudah tidak layak pakai melayang tepat ke kepalanya. Ki Darso terhuyung ke belakang, terkejut dengan serangan tidak terduga itu. Kuncoro yang baru saja melempar sandalnya berteriak dengan bangga. Rasa jepit keramatku. Bayu yang menyaksikan adegan itu tidak mau tinggal diam. Dia segera melempar segenggam garam doa yang ia bawa langsung ke arah wajah Ki Darso. Garam itu mengenai wajah Ki Darso tepat di mata dan mulutnya, menciptakan sensasi panas yang menyengat. Panas. Ki Darso merasakan panas yang tidak tertahankan di wajahnya. Dia menggeliat berusaha mengusap wajahnya, tetapi rasa panas itu semakin menjadi-jadi. Melihat Ki Darso yang mulai terpojok, mati anak yang menyaksikan dari sisi ruangan ingin membantu. Sosok anak kecil menyeramkan itu mulai bergerak menuju Ki Darso untuk melindunginya. Namun Kimbo yang masih siaga segera menyergap, menarik rambut mati anak dengan kuat, lalu menghantamkan tinjunya ke wajah makhluk itu dengan kekuatan luar biasa. Tinju Kimbo mendarat keras ke wajah mati anak, membuat sosok mengerikan itu terlempar ke dinding dengan keras. Suara benturan memenuhi ruangan, membuat dinding bergetar. Tidak akan aku biarkan kau pergi dari hadapanku. Kimbo tidak berhenti di sana. Ia dengan cepat berlari ke arah mati anak yang terkapar di dinding. Menahan tubuh makhluk itu dengan kuat, ia mulai melantunkan ayat-ayat suci dan setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat mati anak mengerang kesakitan. Tubuhnya mulai bergetar hebat seolah terbakar oleh kekuatan doa tersebut.
Ki Darso yang sudah terpojok terpaksa melepaskan wayang hitamnya karena rasa panas yang membakar wajahnya. Melihat hal itu, Reza dengan cepat berlari dan meraih wayang hitam tersebut. Dia berhasil mendapatkannya dan segera membawanya menjauh dari Ki Darso. Cepat! Bakar wayangnya, jangan beri dia kesempatan lagi. Kim Boy terus menahan mati anak yang kini meronta dengan lebih liar. Ia bahkan harus menghantam rahang mati anak beberapa kali agar makhluk itu tidak sempat menyemburkan cairan hitam yang berbahaya. Reza segera berlari menuju lilin yang menyala di sudut ruangan, bersiap membakar wayang hitam tersebut. Namun tiba-tiba matanya terasa berat. Efek ilmu sirap Ki Darso masih ada. Rasa kantuk kembali menyerang dengan kuat, membuat langkahnya goyah. Kelopak matanya mulai tertutup perlahan, seperti ada beban berat yang menariknya ke bawah. Melihat hal ini, Kunchoro yang sigap segera mengambil sandal keramatnya yang satu lagi dan melemparkannya dengan akurasi sempurna ke arah kepala Reza. Aduh! Sendal itu mengenai kepala Reza dengan keras dan seketika mata Reza kembali terbuka lebar. Dia tersentak sadar, mengguncang kepalanya untuk menghilangkan sisa kantuk. Lalu tanpa menunggu lebih lama lagi, dia segera membakar wayang hitam itu di atas lilin. Mati anak mengerang semakin keras, tubuhnya mulai bergetar hebat, kepanasan oleh efek dari pembakaran wayang hitam itu. Kim Boy semakin mempererat cengkeramannya di leher mati anak, melantunkan doa dengan lebih kuat. Tubuh mati anak yang semula padat mulai menghitam, lalu perlahan-lahan berubah menjadi abu terbakar habis oleh kekuatan doa Kim Boy dan penghancuran wayang hitam. Tidak! Ki Darso putus asa. Dia berusaha membaca mantra terakhirnya, namun efek pembakaran wayang itu sudah terlalu kuat. Tubuhnya mulai mengeluarkan asap hitam dan perlahan-lahan kekuatan gelap yang menguasainya mulai terlepas. Dengan lunglai, Ki Darso terjatuh ke lantai, tidak sadarkan diri. Kim Boy yang masih berdiri di depan abu mati anak menyeka keringat di dahinya. Akhirnya. Namun sebelum mereka bisa benar-benar merasa aman, sebuah suara ledakan besar terdengar dari ruangan yang dimasuki Mahendra. Suara gemuruh keras, seperti bebatuan yang runtuh menggema di seluruh rumah. Semua mata termasuk Kim Boy, Reza, Kunchoro, dan Bayu teralih ke arah ruangan tempat Mahendra berada. Mereka semua saling berpandangan, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Ki Darso di sisi lain tetap terbaring tidak sadarkan diri, tetapi asap hitam yang sebelumnya menyelimuti tubuhnya juga menghilang. Pengaruh gelap yang menjerat Ki Darso tampaknya sudah lenyap sepenuhnya. Kim Boy menoleh ke arah Reza tersenyum tipis. Mahendra pasti berhasil menghancurkan pusat kekuatan di dalam sana. Semua ini berakhir. Bayu yang masih berdiri dengan nafas tersengal mengangguk. Tapi apa yang sebenarnya ada di dalam ruangan itu? Kim Boy menatap dalam-dalam ke arah pintu ruangan di mana ledakan itu terdengar. Kita akan segera tahu. Mereka berempat berdiri di depan ruang gelap yang baru saja dimasuki Mahendra. Meski kegelapan masih menyelimuti ruangan itu, Kim Boy dapat merasakan bahwa tidak ada lagi aura mencekam dari dalam. Aura yang tadinya terasa berat dan menakutkan kini berganti dengan perasaan tenang. Seolah-olah sesuatu yang mengerikan telah terangkat dari tempat tersebut. Suara langkah kaki terdengar dari dalam ruangan semakin mendekat. Semua mata tertuju pada pintu ketika Mahendra perlahan keluar, membawa sebuah buku lusuh di tangannya. Cahaya lilin yang redup memperlihatkan raut wajah Mahendra yang tampak lega. Alhamdulillah kau baik-baik saja, Ndra. Kim Boy lega sambil melihat Mahendra dari atas ke bawah. Reza dan Kunchoro langsung mendekat. Wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Kamu gak apa-apa, Ndra? Apa yang terjadi di dalam? Aku baik-baik saja. Ada banyak hal baru yang aku dapat. Tatapannya kemudian menyapu ruangan, melihat Ki Darso yang tergeletak tidak sadarkan diri di sudut ruangan. Wayang hitam sudah berubah menjadi abu, menyisakan gagangnya yang tergeletak di dekat lilin. Melihat tubuh Reza, Kunchoro, dan Bayu yang kotor, Mahendra tersenyum lega. Sepertinya kalian berhasil menghancurkan wayang itu ya. Reza dan Kunchoro seketika mengambil posisi membelakangi, bergaya layaknya tokoh utama yang baru menyelesaikan misinya. Bayu dan Kim Boy tertawa, namun mereka tidak mengelak. Peran Reza dan Kunchoro memang penting.
saat berhadapan dengan Ki Darso. Kalau saja Kuncoro tidak membawa mangga muda yang ia temukan, mungkin Kimpoi dan yang lainnya sudah dalam bahaya. Mereka benar-benar hebat. Bahkan ilmu sirap Ki Darso dipatahkan dengan mudah. Mematahkan ilmu sirap? Mahendra sedikit tidak percaya dirinya tahu seberapa besar kemampuan Reza dan Kuncoro. Benar Mahendra, mereka mematahkannya hanya dengan mangga muda, dan hal itu menyelamatkan kami semua. Mangga muda? Mahendra tertegun mendengar mereka mematahkan ilmu sirap hanya dengan mangga muda. Kini Mahendra paham. Meski kemampuan mereka belum begitu besar, ternyata ilmu hoki mereka masih terlalu tinggi. Ada sedikit rasa bangga di dalam dirinya. Kalian hebat. Reza mengusap hidungnya dengan jempolnya. Kuncoro beranjak menuju ke arah Ki Darso. Mereka semua berpaling ke arahnya, penasaran dengan apa yang ingin dia lakukan. Kamu mau ngapain, Coro? Ki Darso sudah terlepas, tidak perlu diserang lagi. Kuncoro tidak mengindahkan ucapan Reza. Dirinya masih berjalan menatap ke arah Ki Darso. Tepat di hadapan Ki Darso yang tidak sadarkan diri, Kuncoro membungkuk. Wong aku cuma mau ambil sendal ya. Kalau hilang taruhannya nyowo. Semua saling tatap seraya menepuk jidat. Sendal jepit lusuh dengan alas yang diganjal paku masih dieman-eman oleh Kuncoro. Nanti kan bisa beli lagi, Coro. Karena gue tahu ngomong ya, bukan masalah sendalnya, tapi sejarahnya. Mahendra hanya bisa menggeleng melihat temannya itu. Kimpoi yang masih menatap buku di tangan Mahendra merasa penasaran. Buku apa itu yang kamu bawa? Mahendra memandang Kimpoi sejenak sebelum menunjukkan sampul buku lusuh itu. Di sana tertulis huruf Jawa kuno dengan goresan yang tampak sudah memudar. Di antara huruf-huruf itu terlihat judul yang berbunyi Kitab Sekte Laweyan. Kitab ini berasal dari Sekte Laweyan. Nyai Lasmi adalah salah satu pengikut setia sekte itu. Kitab ini menjelaskan apa yang terjadi, termasuk alasan dibalik kematian anak Ki Darso Sekar. Pagi yang tenang kembali menyelimuti desa Pucung Wetan. Burung-burung berkicau riang mengiringi embusan angin lembut yang menyapu persawahan. Kehidupan desa yang sempat diguncang oleh kegelapan mulai kembali ke ritme normalnya. Pak De Bimo yang sebelumnya terbaring sakit dan lemah kini duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Wajahnya sudah tidak lagi pucat meski belum sepenuhnya pulih. Ia terlihat jauh lebih segar. Bayu yang baru saja selesai membantu Bude Rati di dapur ikut duduk di samping Pak De-nya. Wajahnya tampak lebih tenang meski masih terlihat bekas-bekas ketegangan dari apa yang telah ia alami beberapa waktu lalu. Ia menatap sawah yang membentang luas, merasa lega dengan damainya pagi ini. Gimana kabarnya Pak De? Udah enakan badannya? Sudah mendingan nak. Dulu rasanya lemes gak bisa ngapa-ngapain. Sekarang alhamdulillah sudah lebih baik. Bayu tersenyum sambil menatap ke arah jalan desa yang kini lebih ramai dengan aktivitas warga. Alhamdulillah Pak De. Syukurlah semuanya sudah berakhir. Warga desa juga mulai pulih, gak ada lagi yang sakit mendadak. Bude Rati datang membawa nampan berisi teh hangat dan beberapa pisang goreng. Ia duduk di samping Pak De Bimo menyerahkan secangkir teh pada Bayu sambil berkata, "Kamu kelihatan lebih lega sekarang Bayu. Apa semua masalahnya sudah selesai?" "Sudah Bude. Desa kita sudah kembali tenang. Semua yang terjadi sudah selesai." Pak De Bimo menatap Bayu dengan mata penuh rasa ingin tahu. Ceritakan nak, apa yang sebenarnya terjadi selama ini? Apa yang kamu alami bersama temanmu itu? Bayu menarik nafas dalam-dalam lalu mulai menceritakan semuanya tentang bagaimana ia dan Kimpoi bersama 3 orang pemuda dari Gunung Kidul, Mahendra, Reza, dan Kuncoro menghadapi kegelapan yang melanda desa. Tentang Nyai Lasmi dan ilmu hitamnya, Mutianak yang menyeramkan, hingga melepaskan jeratan ilmu hitam Ki Darso.
Ia juga menceritakan tentang betapa dekatnya mereka dengan bahaya dan bagaimana akhirnya mereka berhasil menghancurkan wayang hitam yang terbuat dari kulit anaknya. Jasad anaknya juga sudah dimakamkan dengan layak. Pade Bimo mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk atau mengerutkan kening, sementara Budirati menutup mulutnya terkejut mendengar betapa berbahayanya situasi yang telah dihadapi oleh Bayu. Jadi Nyai Lasmi dalang dari semuanya. Bayu mengangguk, matanya menyiratkan kesedihan. Iya Bude, dia adalah dalang yang sebenarnya. Astagfirullah. Jadi selama ini Ki Darso sebenarnya hanya jadi alat dirinya. Benar Pade, Ki Darso juga korban dari permasalahan ini. Di saat mereka masih membicarakan hal itu, suasana desa perlahan berubah menjadi lebih ceria. Warga yang dulu jatuh sakit satu persatu pulih kembali. Pemandangan di balai desa juga mulai ramai oleh aktivitas warga sehari-hari. Di sana terlihat beberapa warga berkumpul di depan rumah Ki Darso. Warga yang tadinya mencurigai dan takut terhadapnya kini mulai memahami bahwa Ki Darso bukan pelaku utama dari semua kengerian yang terjadi. Salah seorang warga, Pak Darmen, memulai percakapan dengan warga lainnya di balai desa. Saya kira Ki Darso yang melakukan semua itu dengan sengaja, tapi ternyata dia juga terperangkap oleh Nyai Lasmi. Iya, dia juga korban. Kita gak bisa menyalahkan Ki Darso sepenuhnya. Dia hanya dijadikan alat oleh ilmu hitam Nyai Lasmi. Kepala desa Pak Sarmin yang juga hadir memimpin keputusan warga berdasarkan diskusi yang dilakukan. Semua sepakat untuk tidak menyalahkan Ki Darso dan memaafkan kesalahan yang telah terjadi. Bahkan keluarga para korban yang tidak selamat sudah berlapang dada. Mereka tidak ingin menyimpan dendam yang dapat merusak kedamaian desa. Yang penting sekarang kita harus melestarikan budaya kita, wayang kulit. Bukan untuk menolak bala seperti yang dilakukan sebelumnya, tapi sebagai bentuk pelajaran dan hiburan. Cerita-cerita di dalamnya bisa memberi kita banyak kebijaksanaan. Pak Kades benar. Di zaman seperti sekarang ini sudah jarang orang yang melestarikan seni budaya wayang kulit. Kalau begitu, kita buat sanggar saja agar anak-anak kita juga bisa mempelajari seni pementasan wayang kulit. Ini lebih baik daripada bermain dengan teknologi modern. Anak-anak kita akan mendapatkan pelajaran berharga dari kisah-kisah pewayangan. Warga lain ikut setuju, bahkan beberapa warga berinisiatif untuk meminta Ki Darso mengajarkan seni wayang kulit kepada anak-anak desa, agar tradisi ini tidak hilang begitu saja. Bagi mereka, wayang adalah warisan yang harus dijaga, bukan dijadikan alat kegelapan. Ki Darso yang kini telah terbebas dari pengaruh jahat wayang hitam berdiri di tengah kerumunan dengan raut wajah penuh penyesalan, tetapi juga kelegaan. Dia mengangguk pelan kepada para warga yang telah memaafkannya, berjanji dalam hati untuk menebus kesalahannya dengan cara melestarikan tradisi wayang kulit yang sesungguhnya. Di rumah Pak Bimo, suasana menjadi lebih ringan setelah Bayu menyelesaikan ceritanya. Mereka bertiga kini menikmati pisang goreng sambil berbincang lebih santai. Bayu, kamu harus bersyukur bisa bertemu dengan orang-orang baik seperti mereka. Iya Pak De, tanpa mereka mungkin desa kita nggak akan kembali seperti sekarang. Kalau mereka datang lagi ke sini, Bude akan masak pecak bawal yang spesial untuk mereka. Buat Bayu juga kan Bude? Tergantung Pak De mau beli ikannya banyak atau enggak. Pak Bimo hanya tertawa mendengar celoteh mereka berdua. Suasana di teras rumah penuh dengan canda dan tawa. Meski peristiwa menegangkan itu masih segar dalam ingatan mereka, kehangatan keluarga dan kehidupan desa yang kembali normal memberi harapan baru. Tapi di balik semua itu masih ada beberapa pertanyaan yang masih menjadi misteri. Apa sebenarnya yang ditemukan oleh Mahendra di dalam ruangan gelap itu? Apa isi buku lusuh yang ia bawa keluar? Dan apa hubungannya dengan sekte Lawehan?
Mungkin di balik ini semua ada sesuatu yang lebih besar dari yang dibayangkan. Pertanyaan ini menggantung di udara. Semua misteri ini akan terungkap lebih dalam dari sudut pandang Mahendra. Sekian, terima kasih buat Ristory dan Ready Plesetan yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.